Saya sampai sekarang masih pelihara ya, pelihara ikan dalam ember, ya, masih pelihara. Dan sekarang udah panen ya. Kemarin saya barusan panen lettuce sama panen bawang, bukan bawang sih, bayam, bayam merah. Ya saya panen hari ini, saya baru makan bayam merahnya. Ya. Sawi juga saya panen. Ya. Kangkung udah 4 kali ya selama beberapa bulan. Kalau ikan belum ya, belum panen ikan sekarang. Ya. Jadi itu semua saya lakukan. Tujuannya kalau saya ngasih saran ke Bapak Ibu, saya sudah tahu kendalanya. Kira-kira bisa dilakukan oleh anak-anak enggak? Jadi kalau saya ditanya sekarang Bapak Ibu, dok gimana dok, pelihara ikan dalam ember bisa enggak untuk anak-anak? Kebetulan ikan yang saya pelihara ikan rewel, ikan nila. Ya, saya rasa nggak bisa. Ya, yang mati jauh lebih banyak dibandingkan yang hidup. Mungkin kalau ikan lele bisa, karena nggak membutuhkan alat-alat yang lain. Yaitu sementara jawaban saya sedang dalam proses. Ya. Jadi mohon maaf, saya sekolah saya nggak bisa jawab, ya, karena tergantung anak-anak. Ya. Ini namanya sudah, ya nanti anak-anak. Ya. Ini kemarin juga problem saya ya, ditanya sama orang Jambi. Ya. Di Jambi kita sudah nangani beberapa pasien ya. Beberapa udah pakai terapi jarak jauh ya, ada yang terapi di sana ya. Justru saya tanya, dok ini gimana dok? Jawabnya susah lah ya Jambi ya, karena ada terapi Bikom di sana ya. Dan koordinasinya susah banget ya. Jadi saya nggak berani ngambil keputusan. Beberapa tahun yang lalu saya pernah ya dengan tempat terapi tersebut mengerjakan ya sama-sama. Sebelum kayak gini ya, belum kayak gini lama itu berapa tahun itu lama sekali. 1 tahun saya kerjain, saya nggak pernah dapat ya, nggak di WA, nggak diapain, tahu-tahu grupnya bubar. Saya sempat kecewa ya, waduh, apa yang saya rintis hilang ya, nama baik saya jadi nggak baik jadinya ya, kayak penipu ya, hit and run. Karena saya takut sekarang ya, kalau merekomendasikan ke Bapak Ibu tempat yang saya nggak tahu, yang saya nggak bisa menjamin kira-kira bisa jalan sama saya nggak berani Bapak Ibu. Ya, lebih baik saya handle sendiri, ya, supaya saya lebih safe. Sorry sampai sekarang saya masih juga nggak ngasih jawaban ya Bu Aini ya, karena ya itu tadi dia sahabat saya, teman baik saya. Tapi kalau masalah kerjaan repot Bu Aini ya, susah lah. Ya, ini Bu Aini sudah. Dok, saya bunda dengan 2 anak laki, dia dokter ASD. Kayaknya Ibu tadi sudah ngirim ya ke saya ya nilai ATEK anak yang satu nilainya 120 kalau nggak salah ya. Saya berikan suplemen autis yang dicari di Google, TNM. Aduh, jujur saya nggak pakai lah barang-barang kayak gini ya Bu ya. Jadi sorry ya. Kalau Ibu mau cari suplemen, cari apa, tolong diselidiki dulu kerjanya gimana, tanyakan yang detail. Apakah suplemen ini sesuai dengan kebutuhan anak ya. Saya terus terang, itu bingung ya kalau ditanya orang tua itu bingung ya. Saya tahu kondisi Bapak Ibu itu beragam ya. Kalau dari sisi ekonomi ya ada yang mampu, ada yang enggak ya memang beragam ya. Nah, kesulitan saya gini loh. Kalau seandainya memang bisa tes ya, itu saya tahu dengan pasti karena datanya kan lengkap ya. Saya tahu dengan pasti kebutuhan anak Bapak Ibu apa. Problemnya kira-kira gimana. Saya bisa bantu supaya progresnya bisa cepat ya. Tapi kalau tiba-tiba nanya suplemennya apa, lah itu sesuai enggak dengan kebutuhan anak Bapak Ibu? Kalau enggak sesuai, apakah enggak buang-buang duit? Ya, apakah enggak buang-buang uang? Ya, sayang kan? Kadang-kadang saya ngomong, aduh tolong deh, ya lebih baik jangan dulu. Dok, kalau seandainya kami memang nggak punya uang untuk melakukan tes gimana? Coba nanti saya carikan solusi. Ya, saat ini kan kita lagi dibilang kerjasama, yo kerjasama, dibilang enggak ya enggak. Wong ini ide dari salah satu orang tua. Kita akan coba buatin afiliasi reseller. Ya, Bapak Ibu bantu jualan tes Asira, nanti hasilnya Bapak Ibu dapat tanda kutip komisi. Kalau dikumpulin ya Bapak Ibu punya uang ekstra. Ya bisa buat tes Asira, bisa buat terapi Bikom, bisa buat beli suplemen, bisa buat terapi yang lain, atau bisa buat biaya dapur yang lainnya. Terserah. Don't care saya ya. Yang penting Bapak Ibu tetap ada penghasilan ekstra dari situ. Ini sedang kita bahas ya. Nanti saya akan minta Mas Heri untuk sharing ke Bapak Ibu. Kemudian ini ada banyak macam-macam nama-nama ini. Saya kebetulan nggak pakai semua, jadi saya nggak bisa rekomendasikan ya. Dok, kadang-kadang ada orang tua dok yang kadang-kadang minta suplemen tapi kepepet harus apa. Ya oke, saya akan kasih. Saya akan kasih. Tapi ngasihnya itu berdasarkan statistik. Ya kebetulan kan melayani anak-anak ini udah banyak ya. Ya ada 9 cabang ya, ada 9 cabang. Kalau rata-rata 100 ya ada 900 orang ya. Berarti kan kita punya data, punya rata-rata, rata-rata kalau dikasih suplemen kayak gini kok hasilnya cukup progres. Walaupun nanti mungkin dari beberapa kalau ada orang tua dari Kendari bisa cerita, suplemen itu ada batasnya. Sampai suatu saat nanti stuck, ya berhenti.
Nggak bisa lanjut lagi, ya segitu-gitu aja kerjanya suplemen itu. Angkanya stuck. Harus dilakukan terapi yang lain. Tapi daripada tidak progres sama sekali, saya akan coba bantu berdasarkan pengalaman. Saya kasih suplemen yang kira-kira bisa membantu. Tapi terus terang, nggak ada jaminan akan selamanya cocok buat anak Bapak Ibu. Nggak ada jaminan suplemen yang cocok buat si A juga cocok buat si B. Ya. Tapi saya akan tetap bantu, ya. Jadi Bapak Ibu nanya, akan saya bimbing. Nggak peduli Bapak Ibu udah tes Asira, nggak peduli Bapak Ibu udah terapi atau belum, BIKOM, tetap akan saya bantu. Itu janji saya kepada Tuhan, janji saya kepada Bapak Ibu. Ya, tetap saya akan bantu. Ya, karena saya sudah mengambil sumpah sebagai dokter, ya saya harus membantu. Ya, saya senang bisa membantu Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ditanya suplemen, sorry, ya, suplemen yang saya pakai, yang saya sudah pakai, yang sudah saya ngerti cara pakainya, cara kerjanya, sehingga bisa saya pertanggungjawabkan. Tetapi belum tentu suplemen yang saya pakai itu cocok buat semua anak, belum tentu. Dan di Kendari terbukti, ya, saya datang Agustus, ya, waktu itu, ya, Agustus 2019, ya. Di bulan Desember, Januari, setelah dipakai kurang lebih 5-6 bulan, ya, 5 bulan kalau nggak salah, ya, akhirnya stuck, ya, nggak progres lagi. Sampai akhirnya harus datang BIKOM. Ya, itu saya akan ngomong apa adanya. Ya, jadi ya, suatu saat akan stuck. Itu ya Ibu, ya. Nah, oke, ini Bu Swina dari Makassar. Jason juga ada brain injury, waktu lahir ada benturan di area kepala, ada gumpalan darah. Oke. Ya. Ya. Ini sudah ada Bu Swina, jadi jangan khawatir. Kalau memang nanti pada analisa tensor, jadi kan sebetulnya gini loh Bapak Ibu, terapis-terapis kita itu sakti-sakti lah. Ini bahasa saya loh ya, jangan nanti ngomong sakti, nanti kira dukun, bukan. Ya sudah belajar, ya belajar knowledge-nya apa-apa. Anak-anak kita itu, aku manggilnya anak-anak ya, terapis kita anak-anak lah ya, anak-anak kita. Itu sudah belajar ya. Mereka akan sudah punya protokol, protap apa yang harus dilakukan pada saat anak datang. Ya. Termasuk nanti kalau saatnya tiba, harus kita terapi yang ada benturan di kepala ini, pasti kita terapi. Ya. Don't worry. Kita nggak bakal kok meninggalkan pekerjaan kita, nggak ada. Ya, Bapak Ibu juga tahu, reputasi protokol dokter Senjaya ini juga dipertaruhkan gitu loh. Dalam artian apa? Kalau pasiennya nggak sembuh, ya yang rugi juga saya sendiri kok. Ya bisnis saya nggak jalan. Ya orang nggak mau saya bantu lagi. Berarti cita-cita saya kandas. Ya, nggak ada orang yang saya tolong lagi. Justru PR saya sama PR Bapak Ibu itu sama. Saya kepingin anak-anak kita itu progresnya dengan cepat. Kalau bisa sekali terapi sembuh, Bapak Ibu. Supaya saya tambah terkenal lagi, ya. Itu kalau saya, ya Bu Sina ya. Ini Bu Wulan. Dokter Gasi kemarin sudah minum obat cacing, hari ini hari kedua protokol tes kemarin 41, sekarang sudah 35. Oh, oke ya, good ya. Sebentar. Obat cacing hari ini hari kedua. Hah? Jadi ini baru hari kedua. Ateknya dari 41 jadi 35. Wih, luar biasa ya. Wah, terima kasih Bu Wulan. Nah, yang kayak gini nih mudah-mudahan Bulan mau sharing ya. Mau sharing di Facebook group ya. Kenapa kok saya pengennya sharing di Facebook group? Karena orangnya lebih banyak ya, ada 1.800 orang ya. Jadi lebih efektif lah buat saya daripada kita lewat WhatsApp group. Ya, jujur sekarang WhatsApp group makin lama makin sepi ya. Saya bercita-cita mau saya tutup, capek saya ngurusi WhatsApp group ya. Saya ngingetin mau saya tutup aja nanti biar orang tua yang butuh saya yang menghubungi saya ya. Mungkin nanti rencana saya tutup itu akhir September. Ya, saya sudah nggak punya WhatsApp group lagi. Ya, saya sudah nggak ada WhatsApp group komunitas. Ya, saya akan tutup. Ya, capek. Ya. Yang lapor juga jarang, lapor pribadi juga banyak kok ya. Ngapain ya? Buka WhatsApp grup komunitas. Ngasih kabar juga yang jawab cuma itu coba tambah jadi gosip, jadi isu. Ya. Tak tutup aja nanti ya akhir September ya. Jadi masih ada kesempatan untuk pindah. Kalau tes Asira sama terapi BIKOM bisa di Bekasi? Iya, bisa. Karena kebetulan di Bekasi ada mesin Asira dan di Bekasi ada mesin BIKOM. Ya, tempatnya di Harapan Indah Ibu Eni. Bu Nurga anak Adri, iya aku kenal anaknya Ibu ya. I know Ibu ya, better ya. Ibu luar biasa sekali ya. Saya masih ingat ya, Ibu datang 2 kali seminar ya. Itu anaknya diikat ya di tempat tidur di kos ya. Luar biasa Ibu ini. Saya sampai kaget ya. Pulang-pulang anaknya waktu itu ya, katanya kan besoknya ketemu lagi. Pipis di tempat tidur atau apa ya. Sekarang udah jauh lebih bagus. Cuman sekarang problem yang kita hadapi sama si Fadli ini gangguan asam lambung ya, confirm.
Ya, kemarin dicek Dr. Sofyan, gangguan asam lambung, helikobakternya positif. Ya. Oke, dok tanya Sensen ini, Sensen yang arah ya. Kenapa akhirnya ini kalau lagi mangkel dan marah, suka gepuk-gepuk dan sedih, mukanya juga marah. Ya, hal yang normal lah Pak. Jadi kadang-kadang ya, kita itu judgement, mengadili orang itu, karena kita udah punya diagnosa itu. Ya, diagnosa kayak tadi itu, karena anak autis jadi nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gitu. No lah. Sekarang loh, kalau orang lain jengkel, anak-anak yang lain jengkel, yang katanya anak normal, boleh nggak dia kalau jengkel tuh apa ya, menjejakkan kakinya ke tanah, bak, 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 gitu. Boleh nggak? Nah sekarang apa bedanya dengan terus anak yang jengkel, mukul-mukul meja, boleh nggak? Terus kalau gitu kita sebut anaknya autis semua, kan enggak gitu loh. Ya hati-hati loh. Ya. Namanya orang jengkel, marah, menarik perhatian kayak gitu kan nggak apa-apa. Mukul dadanya sendiri ya nggak apa-apa. Mungkin dia lihat kalau saya menyakiti diri saya sendiri, orang tua saya lebih perhatian sama saya kan bisa. Model-model gaya-gaya seperti gitu. Lihat aja anak-anak yang rewel di mall itu. Yang minta sesuatu nggak dituruti orang tuanya. Waduh, dan malu-malu, dan teriak-teriak, nangis-nangis di lantai. Gitu ya. Lihat kayak gitu itu. Kan tujuannya mempermalukan orang tuanya dia, supaya permintaannya dipenuhi. Ya ini kan sama. Ya. Apakah semua anak yang kayak gitu di mall kita sebut anak autis? Hati-hati loh. Ya, ngasih judgement hati-hati loh. Ini anak normal. Ya, anak normal kayak gitu, namanya orang jengkel. Kalau saya jengkel juga kadang-kadang ya, mau diapain lagi ini orang-orang ini. Ya sama lah. Ya. Perilaku kita sama lah. Termasuk hal yang normal. Mukul-mukul dada ya boleh, teman, tinggal mungkin kita arahkan. Kenapa mukul dada? Kenapa enggak yang lain? Kan bisa disampaikan. Gitu. Kalau nggak bisa verbal ya non verbal apa, maunya apa. Gitu ya. Ini saya bersyukur saya dapat gaun di FB Plato Dr. Ali. Iya Bu, terima kasih Ibu mau bergabung dengan kami. Nomor satu pelajari dulu aja deh Bu ya. Banyak video-videonya di YouTube Ibu bisa nonton ya. Nomor satu fokus ngurusi ATEK. ATEK udah selesai. Ya kalau suplemen pertama, suplemen yang paling murah ya, yang kelihatan juga efeknya kelihatan ya pakai obat cacing dulu lah. Ya, pakai obat cacing. Nanti setelah itu pelan-pelan ya dari nilai ATEK-nya nanti ya syukur-syukur kalau bisa asirah, kalau belum bisa asirah ya nanti saya coba lah pakai suplementasi yang rata-rata dipakai oleh banyak anak-anak di sini memberikan progres. Ya nanti kita bimbing sama ya lewat WA aja lebih gampang karena kasusnya per orang itu beda. Begitu ya Ibu ya. Ibu dari Sumatera Barat. Ibu Lili Hidayati ini kayaknya kenal banget nih di FB aktif banget Ibu ini ya. Oke. Anaknya udah 16 tahun ya. Oke. Oke. Oke, obat cacing udah hari ketiga ya. Berarti ingat ya, setelah obat cacing nanti bikin laporan ya. Tempatnya dari Pacitan. Aku pernah loh mau ke sana nggak jadi. Ada pantai Kelayar atau pantai apa di sana. Aku nggak jadi ke sana waktu itu ya. Oke. Ah, ini Ibu Irma ini. Ini ibu favorit saya. Cile. Kenapa favorit? Ibu inilah yang berhasil ya mengajak saya bersama Ibu Mingpe untuk mau datang ke Makassar dan membuka cabang di sana. Ibu ini berjuang. Ya, berjuang dalam artian apa? Saya ngomong, Bu, ya saya terbuka lah sama Bapak Ibu ya. Saya tuh nggak punya uang untuk beli mesin. Mesinnya nggak murah Bapak Ibu. Mesinnya aja nggak pakai apa-apa, ada 740 juta. Saya nggak punya duitnya Bapak Ibu. Ya. Nah, Ibu ini yang membantu saya. Ya, Ibu Irma ini yang membantu saya. Bu, boleh nggak dikumpulin orang-orang di Makassar yang mau terapi. Ya. Supaya mereka nanti bisa membantu. Ya, membantu membeli mesin ini sehingga kita tinggal operasional di sana. Nah ini ya selama hampir 2 tahun Bikom Kandi memang banyak kemajuan. Aduh terima kasih. Jadi waktu tes kedua pikiran saya hasilnya akan lebih baik. Tapi dok, kok amplinya jadi turun? Cuma amplifikasi doang enggak apa-apa. Dan saya pikir ASnya malah muncul ya dok ya. Enggak apa-apa ya. Ini cuma masalah suplementasi. Kadang-kadang kita lupa. Lupa apa? Ya jujur saya lupa lah ya. Ya yang diurus Indonesia Raya ya lupa. Tadi kan kita ngomong ya epigenetik itu disebutnya sekarang kan nutrigenomik ya. Nutri itu ya nutrisi lah, suplemen lah. Dan kalau dengerin videonya kan jelas ya Bu Irma ya, kita tahu. Nutrisinya apa sih? Asam amino, ya. Kemudian ada vitamin, ada mineral. Kemudian kita juga punya satu lagi yang namanya neurotransmitter, ya, ada 4 ya. Nah, kita coba yang 3 itu kita perbaiki dari suplementasi yang sudah kita kasih itu ada Aksa, ada Biostrat ya, ada vitamin D3. Nah, yang kita lupa kenapa? Dosisnya tidak kita mainkan. Kita ngasihnya masih minimalis. Padahal anak tambah tumbuh ya, tambah gede, tambah besar ya, kebutuhannya tambah banyak. Itu yang kita lupa. Ya, it's okay lah, no problem. Ya.
selama progresnya tidak terpengaruh, ya enggak apa-apa, ya no problem. Ini masalah kecil, ya no problem Bu Irma.